Hai guys, welcome back. Gimana guys, sudah puas menjelajahi kota suci Madinah Al-Munawwaroh? Oke, masih ada satu episode lagi nih guys yang bisa kamu nikmati hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita mulai aja yuk. Kali ini saya mau ajak kalian semua melihat suasana kota Madinah lebih dekat. Istilah kerennya up close and personal guys. So, kalau kamu berkunjung ke sini, kamu akan lebih mengenal kebiasaan penduduk lokal di sini. Selain keramahan mereka yang terkenal, salah satu keistimewaan yang dikaruniakan Allah pada masa kenabian adalah hati penduduk Madinah yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera mendekat dan memeluk risalah Nabi Muhammad SAW ketika mendengar keagungan Islam. Bahkan mereka banyak melakukan pengorbanan, baik darah, pikiran, harta, dan tenaga. Jadi kenapa sih karakter penduduk kota Madinah dinilai lebih terbuka dan ramah kepada orang lain? Jadi guys, Muhammad Mustafa Mujahid memiliki penjelasan tentang hal ini dalam bukunya Abqariyatu Ar-Rasul fi Iktisab Al-Uqul atau Rasulullah Sang Jenius. Ia mengungkapkan bahwa faktor utama pembentuk karakter penduduk Madinah adalah pekerjaan mereka, yaitu bertani. Jadi, masyarakat petani ini terbiasa hidup dalam suasana tolong-menolong, baik dalam tingkat keluarga ataupun masyarakat. Kegiatan pertanian menuntut kerjasama antar individu, terutama pada musim tanam dan panen. Agak-agak mirip ya sama karakter penduduk di Indonesia. Nah, jadi gitu ya guys, kira-kira faktor pembentuk kenapa ada perbedaan karakter antara penduduk Madinah dengan wilayah lainnya. Oh ya, di sini rutinitas ibadah masyarakat juga sangat teratur. Setiap azan berkumandang, lantas warga langsung menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Mereka tahu betul keutamaan sholat berjamaah di masjid sehingga nggak mau kehilangan fadilah itu. Dalam Islam, bagi yang sudah akil balik atau dewasa, sholat hukumnya wajib dan menjadi tiang agama.
Inilah saatnya makhluk bisa menciptakan hubungan dengan Sang Pencipta. Manfaat sholat berjamaah adalah pahala yang diterima 27 kali lipat lebih tinggi dibanding sholat sendirian. Selain itu, sholat berjamaah dapat menyelamatkan manusia dari sifat munafik serta menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Dan yang paling penting juga, sholat berjamaah dapat menjauhkan diri dari godaan setan yang bersemayam dalam tubuh manusia. Oke guys, berkeliling di sekitar Masjid Nabawi jadi kegiatan yang sangat menarik untuk dilakukan. Apalagi kamu juga bisa lihat nih, ada payung-payung raksasa yang ikonik di sini. Payung konvertibel di Masjid Nabawi ini memang berfungsi untuk melindungi jemaah yang beribadah di sini. Mulai dari sengatan panas matahari hingga hujan deras yang melanda. Payung raksasa ini dirancang dengan arsitektur yang presisi satu sama lainnya. Payung ini memiliki ketinggian 14,40 meter dan yang lainnya 15,30 meter. Sedangkan ketinggian payung saat dilipat akan mencapai 21,70 meter. Saya pun berkesempatan melihat saat payung ini terkembang. Oh my god. Oh my god. Iya. Iya. Wow. Aku dapat gambar. Oh my god. Proses membuka dan menutupnya puluhan payung ini memakan waktu sekitar 3 menit guys. Saya pun langsung terpesona melihat peristiwa ini.
Ada sekitar 250 payung yang dipasang di pelataran Masjid Nabawi, guys. Total area yang dinaungi payung mencapai 143.000 meter persegi, dengan jumlah jemaah di bawah payung mencapai sekitar 228.000 orang. Oh ya guys, puluhan payung raksasa ini mulai ditempatkan di sini pada 2010 lalu ya. Proyek ini pun melibatkan 3 negara, yakni Saudi Arabia, Jepang, dan Jerman. Oh my god. Lama berjalan, saya pun semakin mendekati kubah hijau yang sangat terkenal. Inilah atap makam Nabi Muhammad SAW dan pemimpin Islam Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab. Nabawi merupakan masjid yang dibangun Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi. Berdasarkan sejumlah literatur, awalnya hanya bangunan tanpa atap. Ukurannya sekitar 50 kali 50 meter. Setelah Rasulullah wafat, masjid diperbaiki dan diperluas. Bekas rumah Rasulullah pun jadi bagian masjid. Khusus untuk kubah, bagian itu dibangun pada tahun 1279 Masehi. Dari waktu ke waktu, terus diperbaharui. Selanjutnya mulai dicat hijau pada tahun 1837 Masehi. Sejak itu, atap masjid dikenal dengan sebutan kubah hijau. Oke guys, siang ini pun saya kembali berkeliling di kota suci Madinah. Suasana syahdu memang selalu terasa di sini. Terletak di wilayah Hejaz di Arab Saudi bagian barat, kota ini hanya boleh dikunjungi oleh orang Muslim. Al-Madinah Al-Munawwaroh atau kota semburat cahaya memiliki populasi sekitar 1,3 juta orang. Sejumlah fakta menarik mencuat dari kota ini. Madinah mengembangkan kegiatan ekonomi pertanian dengan menanam buah-buahan, sayuran, dan sereal. Ribuan pohon kurma menjadi pemandangan menarik di kota ini. Berikutnya, Madinah dikenal sebagai kota tercerahkan dan kota Rasulullah. Ini adalah tempat paling suci kedua dalam Islam setelah Mekah. Selain itu, kota Madinah juga merupakan kota paling aman bagi perempuan menurut sejumlah penelitian. Oh ya guys, di kota ini burung merpati juga banyak berterbangan. Ini jadi pemandangan tersendiri, seakan menyambut para jemaah yang ingin beribadah di dalam masjid.
Dan herannya lagi, burung-burung ini hanya berkerumun di luar pelataran masjid. Tidak satupun yang memasuki kawasan masjid, sehingga tidak ada kotoran yang tampak di dalam halaman utama masjid. Padahal guys, jarak mereka ke masjid hanya sekitar 100 meter saja. Tidak ada satupun kotoran dan bulu-bulu sayap yang rontok di halaman masjid. Unik ya? Jelang sore, saya dan rombongan mau ziarah ke tempat-tempat yang penting di sekitar Masjid Nabawi. Meski cuaca dan suhu udara masih tergolong tinggi, tapi nggak mengurangi antusias kita untuk bertamu di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil berkeliling di pelataran Masjid Nabawi, pikiran saya langsung melayang. Betapa indahnya masjid ini. Selain itu, masjid ini menjadi lokasi syiar Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat. Tempat mereka biasa sholat serta menyebarkan risalah yang memandu kehidupan manusia dunia akhirat. Jemaah pasti mengakui keindahan fisik masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram ini. Masjid seluas 305.000 meter persegi mampu menampung lebih dari 1 juta jemaah untuk sholat. Pengembangan bangunan berlangsung terus-menerus sejak 14 abad silam dan baru diakhiri tahun silam lewat mega proyek yang dirintis oleh Raja Fahd pada 1985. Sebelum memasuki masjid, Anda mesti melewati halaman cukup luas yang mengitari bangunan. Terdapat pula sekitar 2.500 unit toilet dan 6.800 unit tempat wudhu. Kesemuanya terletak di lantai bawah tanah. Dan untuk mencapainya, disediakan tangga berjalan atau tangga biasa. Kalau jemaah kita semua saya repot. Nanti gak kenal ya. Semua orang difotoin. Jangan buru-buru. Orang kita pengen semuanya dapat. Udah, panas gue. Mana lagi penduduk? Dan ini payung otomatis yang biasanya terbuka di jam-jam siang untuk melindungi jemaah yang mau sholat. Karena di sini memang cuacanya tuh sangat ekstrim panasnya, sekitar mungkin 45 sampai 47 derajat Celcius kalau saat ini guys. So, payung-payung ini itu sangat bermanfaat buat para jemaah. Dan di jam-jam tertentu nanti dia nutup lagi. Gitu. Payung-payung ini by the way didesain oleh perancang dari Jerman dan juga dari Jepang.
Jadi nggak heran kalau canggih banget ya pokoknya. Ini rencananya kita mau wisata ziarah ke beberapa tempat yang bersejarah dalam perjalanan Islam. Ada ke Makam Baki, terus beberapa tempat lain deh. Kita lihat dan ikutin terus perjalanan kali ini. Mau wisata ziarah ya, Mbak Yaya. Mbak Yaya yang paling cantik setelah Mbak Tuti ya. Setelah aku yang paling cantik. Iya, paling cantik. Hasilnya nggak mau nampol nggak kira-kira? Oke. Yuk, Pak Haris ini baru aja dibotakin rambutnya. Mana sih grup kita? Kita tuh mau wisata ziarah lagi nggak bohong. Di sini di masjid aku tuh takut loh diambil. Udah tahu lagi panas-panas gini ya. Ini kan lebih ekstrim lagi ya. So ya, yang habis sakit gimana ya? Kondisi sudah membaik Anda. Ntar Bapak terkenal deh. Iya. Anak kekinian Pak katanya. Nah ini guys, kubah yang sangat terkenal dan menandakan ini adalah Masjid Nabawi. Itu dia kubah yang berwarna hijau. Oke guys, saya dan rombongan kembali menyaksikan kemegahan kubah hijau ini. Bagus ya. Madinah ini adalah kota yang sangat bersejarah dengan perjalanan penyebaran Islam mulai dari Jazirah Arab sampai akhirnya bisa tersebar ke seluruh dunia. Namanya itu adalah Taman Surga. Kenapa dinamakan Taman Surga? Karena itu adalah rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seorang nabi, rumahnya Nabi adalah surga, Pak. Kalau rumah kita ini apa? Semua itu mah nyapu sudah mah masuk semuanya. Beda. Antara jadi kamu Allah dan kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Kita harus sehat semuanya ya. Kita harus semangat sesuai dengan fastabiqul khairat. Inilah Bapak Ibu, kubah hijau ini adalah tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya hijau, kubah hijau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuma dua sahabat yang bisa menemani kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disitulah di bawahnya itu adalah di sampingnya itu adalah Raudhatul Jannah. Rasulullah Ar-Raudhatus Syarif. Ar-Raudhatus Syarif, apakah Ar-Raudhatus Syarif itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma baini wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Ini adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, raudhatun, yaitu adalah taman
yaitu adalah sebuah taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Bagi kamu yang penasaran dengan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka di kompleks Masjid Nabawi ini juga terdapat sejumlah museum yang bisa dikunjungi. Di antaranya Museum Dar al-Madinah, museum pertama dan terbesar yang mengkhususkan diri dalam sejarah kota Mekah dan Madinah yang dikemas baik secara digital. Berikutnya, kami berziarah ke beberapa masjid di sekitar Nabawi seperti Masjid Awan, rumah Sayyidina Ali dan Fatimah, serta rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ngelawak. Lagi di masjid ngelawak dia doang nih, bapak-bapak ini nih. Emang cute banget. Cute banget. Oh iya. Ini panasnya bener-bener. Ini dia Masjid Al-Ghamamah. Ada sejarahnya nih guys, kenapa dinamakan seperti itu. Jadi dulu wilayah Madinah sempat mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Akhirnya Nabi Muhammad pun mengajak masyarakat untuk pergi ke musola atau tanah lapang tempat sholat untuk melakukan sholat istiqsah. Beliau membalikan selendangnya dan sholat mengimami para jemaah sebanyak 2 rakaat. Nabi memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Begitu Nabi selesai berdoa, atas izin Allah terdapat awan yang menaungi hingga turunlah hujan. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di kota Madinah. Pendiriannya dilakukan saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa pada 86 hingga 89 Hijriah. Silakan, ingatkan, baik-baik. Siapa yang mau nerangin, ayo? Ayo. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ketemu Allah, ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang kunjungi yang pertama kali yaitu adalah Masjid Al-Ghamamah, bukan Masjid Al-Ghamamah. Nanti kalau Al-Ghamamah ini artinya Kebingungan. sandal. Jadi kalau Al-Ghamamah ini adalah artinya itu adalah awan. Jadi masjid ini seperti bentuknya seperti awan. Ya begini Pak. Ya, kayak kata Madura kalau mentor ada teman. Ini namanya adalah Masjid Al-Ghamamah, yaitu dijuluki Masjid Awan. Bagaimana sejarahnya kita ini Masjid Al-Ghamamah ini? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga di tempat ini yaitu adalah Rasulullah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Rasulullah sholat Idul Adha bersama sahabat-sahabatnya dan juga bersama pengikut-pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika Rasulullah SAW sholat Id bersama sahabatnya, jadi matahari silau kepada Rasulullah. Jadi awan ini melindungi Rasulullah SAW, menutup di atasnya. Jadi mendung. Nah, maka sampai sekarang ini nama awan ini adalah barokah, karena berkahan awan ini sampai sekarang dijuluki Masjid Awan, karena Masjid Awan ini menutupi Rasulullah SAW ketika sholat Id. Maka direnovasikan masjid oleh kerajaan. Siapakah yang membangun masjid ini? Sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama yang mendirikan masjid ini yaitu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mendirikan Saudi ini. Seperti itu, maka direnovasikan Masjid Al-Ghamamah. Sebagai salah satu kota bersejarah Islam, berbagai situs penting ada di sini. Termasuk rumah Sayyidina Ali beserta istrinya, anak Nabi Muhammad, Fatimah. Pintu di sisi timur Raudhah ini menandai lokasi pintu rumah Ali bin Abi Thalib bersama sang istri tercinta Fatimah radhiyallahu an. Di lokasi inilah saksi bisu kebahagiaan pasangan suami istri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satunya di rumahnya. Rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak punya putri yaitu adalah Sayyidah Aisyah. Ada pula guys, rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini tersahabatnya Rasulullah, yang terdekat sahabatnya Rasulullah sekaligus mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijuluki As-Siddiq? As-Siddiq adalah teman sejati, sahib sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemani di Gua Hira. Di Gua Sur. Maaf ya, di Gua Sur. Yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahibnya yang bernama sahabat Bakar ya, di Gua. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Abu Bakar itu meminta, wahai Rasulullah, tolong rumah saya ini disolati, kata Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah sholat Id bersama Sayyidina Abu Bakar di rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka oleh kerajaan, oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dinamakan Masjid Abu Bakar. Semoga suatu saat kita semua diberkahi untuk bisa bertemu Rasulullah dan para sahabat di surga Firdaus Allah dalam keadaan berbahagia. Amin.